Sudah mulai, Pak. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Happy. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak, baik. Ya, bagaimana pembelajarannya di kelas untuk anak-anak? Untuk pembelajaran kali ini kebetulan ada murid saya, Pak, itu yang kurang memperhatikan pembelajaran saya sehingga saya merasa kurang sreg gitu melihat tingkah anak didik saya itu. Oh iya, berarti Ibu hari ini mau melakukan pembicaraan ya tentang permasalahan dengan para peserta didik Ibu, Bu ya? Iya, betul, Pak. Oh iya, baik Ibu. Nah, kalau begitu kira-kira ini permasalahan yang Ibu hadapi sekarang di kelas itu seperti apa, Bu? Permasalahannya itu, Pak, ada 2 anak didik saya itu ketika saya sedang melakukan, eee, menerangkan gitu ya, Pak, ya, dia, sibuk berbicara dengan teman sebangkunya gitu, Pak. Oh, selalu sibuk dengan teman-temannya ya Iya ketika lagi iya, pembelajaran? betul. Betul, Pak. Iya. Nah, selama ini Ibu udah memiliki kesempatan apa aja untuk menindaklanjuti dari sikap anak-anak tersebut, Bu? Ya, kebetulan saya udah mencoba mendekatinya dengan saya bertanya terhadap mereka, kenapa, mereka ketika saya sedang menerangkan kok sibuk berbicara gitu. Nanti gimana kalau tidak mengerti apa yang Ibu terangkan itu? Ya, anak-anak itu alasannya karena ada sesuatu yang menarik katanya gitu. Mungkin karena menurut saya itu pembelajaran saya mungkin kurang menarik bagi mereka, begitu, Pak. Oh, selama ini Ibu melayani anak-anak di kelas itu merasa udah ada di level berapa gitu, Bu, untuk pelayanan terhadap mereka, Bu? Nah, Kalau kebetulan misalkan diskalakan 1 sampai 10. ya, ya baik, Pak. Untuk, saya merasa memang, Pak, untuk saya cara mengajar itu, kalau untuk skala mungkin saya baru di skala 5, Pak. Karena saya merasa Hmm. belum menggunakan media yang belum menarik sehingga anak didik saya itu melakukan hal seperti itu, Pak. Oh, kalau begitu sekarang kira-kira kekuatan yang dimiliki oleh Ibu untuk mencapai ke hal tersebut itu seperti apa, Bu? Nah, saya sekarang mencoba untuk kekuatan saya akan membuat media pembelajaran yang menarik, yang membuat anak-anak itu lebih fokus memperhatikan materi apa yang saya berikan terhadap mereka, begitu, Pak. Ya, jadi Ibu nanti kemungkinannya akan melakukan beberapa strategi pembelajaran yang lebih menarik, Bu, ya? Ya, betul, Iya. Pak. Nah, kira-kira selama pembelajaran yang lebih menarik terhadap anak-anak, kira-kira itu Ibu akan mendapatkan hambatan atau kendala nggak nanti di lapangan untuk meraih tujuan mencapai anak seperti yang Ibu sampaikan, yang Ibu inginkan itu? Kalau untuk hambatan mungkin ada ya, Pak, ya. Cuman, saya akan mencoba seminimal mungkin gitu agar tidak hambatan itu terlalu besar gitu ngefeknya ke saya maupun itu ke murid saya tersebut, begitu, Ya. Pak. Mungkin seperti apa, Bu, solusinya mungkin? Solusinya ketika nanti saya mengajar itu dengan membagi, 3 kelompok begitu, Pak, sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Dan selain itu juga tentunya dengan menggunakan media pembelajaran yang membuat mereka merasa kebutuhan belajarnya itu terpenuhi begitu, Pak. Oh, jadi Ibu itu akan membuat rencana tersebut ya Iya, untuk mencapai pada tujuan tadi, Bu, ya? iya betul, Dengan Pak. membagi kelompok supaya anak lebih banyak dilibatkan dalam pembelajaran, Bu, ya? Iya. Di samping itu, Bu, ada kira-kira skala prioritas lain nggak, Bu? Mungkin saya akan berkolaborasi, Pak, dengan teman yang ada di sekolah.
saya kemukakan untuk menangani anak seperti ini bagaimana, sehingga nanti saya dapat masukan-masukan dari rekan-rekan sejawat saya. Oh, jadi strateginya Ibu nanti itu akan kolaborasi Bu ya dengan teman-teman Ibu sekolah Ya, ya? Iya. iya betul Pak. Itu untuk jangka waktu rencana untuk pelaksanaannya bagaimana Bu? Mungkin karena saya akan menggunakan media pembelajaran dan juga saya akan berkolaborasi dengan teman, berkonsultasi juga. Mungkin saya, sekitar 1 mingguan mungkin, Pak, 1 untuk mingguan ya untuk mempersiapkannya. melakukan persiapan ya? Ya, persiapannya itu, Pak. Ya, terus nanti Ibu itu melihat keberhasilan Ibu untuk mencapai hal tersebut itu dari segi apa saja Bu? Dari Yang rencana pertama aksi ini? mungkin iya, yang pertama saya lihat dari perubahan sikap kedua anak tersebut. Apakah sudah ada perubahan terhadap anak itu, tidak lagi berbicara atau ngobrol asik dengan temannya, dan kemudian tentunya dari hasil pembelajarannya, Pak, hasil nilainya itu sendiri. Iya iya iya. Kemudian itu mengambil misalkan ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan misalkan, ini Ya. bagaimana Bu cara untuk mengantisipasinya kira-kira? Ya, untuk misalnya, ada yang tidak diinginkan, pertama mungkin saya akan kembali lagi ke, eee, apa namanya itu, perjanjian di dalam kelas itu, Pak, kesepakatan di Mmm, dalam kelas gitu, iya, sehingga berarti nanti kembali ya ke kesepakatan kelas yang dulu pernah iya dibuat Bu ya? iya itu, Pak, Iya betul, Pak. iya. Terus selama ini Ibu menjaga komitmen untuk mencapai ke rencana tersebut seperti apa Bu? Ya, pertama saya, untuk komitmennya kita harus membuat kesepakatan dulu bersama anak-anak itu, bahwa ketika kita sedang melakukan pembelajaran, tidak ada lagi yang mengobrol, seperti itu. Nah, nanti, misalnya ada anak yang melakukan kesalahan atau apa, tentunya kan sudah ada sanksi sesuai dengan kesepakatan yang di dalam kelas itu, Pak. Jadi tetap akan mengacu pada Ya, kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama Bu ya? ya, iya, Pak. Iya. Nah, Ibu selama merencanakan aksi ini, Ibu ini punya partner nggak di dalam, pembelajaran bersama dengan anak-anak di kelas ini? Kalau untuk partner, kebetulan saya ada guru agama dan guru olahraga, Pak, yang mereka juga tentunya, masuk ke kelas tersebut gitu. Jadi mereka udah paham, "Oh anak ini begini, begitu," gitu. Jadi saya bisa berkonsultasi dengan teman-teman saya itu. Oh, iya iya iya. Berarti Ibu ada rekan lain ya, Bu, ya? Yang Iya, membantu betul, untuk Kak. tetap menjaga pada komitmen Ibu untuk mencapai pada tujuan awal tadi, Bu, ya? Iya, Iya betul. iya. Nah, selama ini Ibu tadi udah merencanakan berbagai aksi, Bu, ya, yang nanti akan Ibu lakukan ini. Nah, kira-kira setelah melakukan percakapan dengan saya ini, melakukan coaching, kira-kira langkah ke depannya ini seperti apa, Bu? Untuk langkah ke depannya, saya setelah melakukan percakapan dengan Bapak, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan nih ya, Pak, ya, untuk permasalahan saya itu, untuk solusinya itu, salah satunya saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, kemudian dengan juga mempertegas di dalam kesepakatan di dalam kelas itu sendiri, dan saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya yang ada di sekolah, begitu, Pak. Oh, iya. Ya, Ibu, terima kasih. Semoga pembicaraan hari ini ada manfaatnya dan semoga Ibu juga nanti ketika, istilahnya merealisasikan rencana yang Ibu tadi udah matangkan dari awal bisa tercapai sesuai dengan apa yang Ibu inginkan, Bu, ya? Amin, terima kasih Pak, iya. Iya. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Iya Mungkin Ibu Pak. juga ada pekerjaan, ada kesempatan lain untuk melakukan pekerjaan yang lain. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Pak Ade untuk di-off rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Happy. Gimana kabarnya Pak AA, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini untuk pembelajaran di kelasnya, Pak? Untuk hari ini pembelajaran anak-anak di kelas ada beberapa kendala ini Bu. Ya, Ya, diantaranya anak-anak ada yang datang terlambat dan di kelas juga mereka sepertinya agak kurang semangat gitu Bu dalam pembelajaran, mungkin udah memasuki jam-jam siang habis duhur. Jadi anak-anak udah agak lemes seperti itu Bu. iya. Udah capek mungkin ya Pak ya, karena udah Iya. siang juga. Nah, untuk menangani anak tersebut, kesempatan apa yang udah Bapak lakukan? Saya udah berusaha melakukan pembelajaran yang saya miliki, kemampuan saya itu mengoptimalkan strategi, metode ataupun media yang ada. Saya berusaha untuk dimaksimalkan agar mereka anak-anak di dalam kelas tetap antusias dan semangat, Bu. Oh iya, iya. Nah, jika dari skala 1 hingga 10, di mana kira-kira posisi Bapak? Ya, selama ini saya udah beberapa tahun mengajar ya, tetapi mungkin belum secara maksimal saya bisa melayani anak-anak. Saya masih kalau dilevelkan ya mungkin baru sampai di level 6 seperti itu, Bu. Udah bagus ya Pak ya, udah sampai level 6 juga ya Pak ya. Ya, Kemudian masih perlu banyak belajar, Bu. iya sama Pak. Nah, kalau untuk kekuatan Bapak, untuk mencapai tadi itu yang udah Bapak sebutkan, apa kekuatan Bapak? Ya, saya memiliki berbagai sarana Bu ya di sekolah. Itu saya optimalkan. Kebetulan saya pada materi kali ini berkaitan dengan peta. Nah, tetapi mungkin karena anak-anak kemarin selama 2 tahun lebih mengalami pandemi COVID, sehingga ketika duduk di bangku SMP-nya mereka ada sebagian yang belum mengenal dasar-dasar pemetaan yang maksimal, sehingga ketika tindak lanjut sekarang di meja bangku SMA mereka itu ada yang sedikit merasa kebingungan, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi dari dasarnya juga belum ini ya anak-anaknya ya? Iya, mungkin dasarnya dulu lagi SMP-nya kurang begitu mengenal secara mendasar, Bu. Iya iya iya. Sehingga sekarang terbawa ya Pak ya? Iya, sekarang ada sedikit yang masih kurang mengerti tentang materi yang saya ampu seperti itu. Iya. Nah, tadi Bapak sudah katakan, kemudian untuk hambatan atau gangguan yang mungkin Bapak rasakan, bagaimana itu Pak? Ya, gangguan atau hambatan selama ini yang saya rasakan, yang pertama mungkin karena saya kebanyakan ya itu ada di jam-jam siang, sehingga anak-anak itu udah agak kehilangan semangat juga di dalam pembelajaran, tetapi saya selalu berusaha untuk membangkitkan mereka agar tetap antusias dalam hal pembelajaran. Nah, hambatan-hambatan yang lainnya karena tadi emang sarana dan prasarana juga di sekolah saya itu belum begitu maksimal, sehingga dalam hal ini saya juga hanya memberikan media pembelajaran yang ada saja, yang ada di lingkungan sekolah yang saya miliki. Seperti itu, Bu. Jadi memanfaatkan yang ada ya Pak ya, yang dari Ya, situ ya? memanfaatkan yang ada saja dulu, Bu. Iya. Kemudian untuk solusinya selain memanfaatkan yang ada, mungkin ada yang lain Pak? Solusinya untuk istilahnya untuk memodifikasi ya kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah, baik itu yang
terkendala teknis sarana prasarana sekolah ataupun misalkan kekurangan saya mencoba untuk memberikan materi dikolaborasikan mereka itu dengan menggunakan gadget, karena di tingkat SMA hampir setiap anak itu mereka telah membawa gadget, sehingga untuk aplikasi pembelajaran peta saya untuk menarik anak-anak itu sering melakukan pembelajaran juga lewat gadgetnya masing-masing seperti itu, Bu. Oh iya, bagus ya Pak ya. Jadi semua anak memiliki gadget ya, karena mungkin udah SMA juga ya, beda halnya mungkin di SD atau di SMP ya Pak ya. Nah, Iya, Bu. kemudian apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan Bapak tadi tersebut? Ya, rencana saya ke depannya untuk lebih menarik pembelajaran saya akan terus berusaha memperbaiki pembelajaran di dalam kelas yang diawali itu dengan perencanaan pembelajaran RPP yang dimaksimalkan dan RPP yang sudah berdiferensiasi dan KSE, sehingga mereka juga tidak begitu bosan karena dengan RPP yang dimodifikasi dengan banyak media ataupun misalkan dengan diselingi dengan ice breaking, ya mudah-mudahan anak-anak ini bisa lebih fokus dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Lebih baik lagi gitu ya Pak ya? Ya. Nah, tadi Bapak udah bicara untuk RPP-nya ya. Itu kira-kira, jangka waktunya berapa lama yang perlu Bapak butuhkan untuk memsiapkan semuanya itu? Ya, saya kira untuk persiapan ya 1 minggu ke depan saya insya Allah untuk berusaha menuntaskan persiapan untuk melakukan hal tersebut itu, Bu. Insya Allah dalam waktu sepekan ke depan. Sepekan ya Pak ya yang Ya, dibutuhkan itu ya? Karena mungkin butuh untuk media belajar dan sebagainya ya? ya Untuk seperti itu, Bu. iya, untuk strateginya sendiri itu gimana Pak? Untuk strategi itu saya akan terus melakukan istilahnya pergantian atau mengganti strategi-strategi pembelajaran. Jangan sampai strategi yang 1 minggu ke minggu yang lain itu monoton, sehingga ada variasi strategi pembelajaran. Di samping itu juga media juga berperan ya, sehingga anak-anak nanti akan terus untuk ikut partisipasi aktif dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Oh begitu ya Pak ya. Nah tadi Bapak sudah membicarakan strateginya. Nah Ya, untuk Bu. ukuran keberhasilan Bapak rencana itu jika dikatakan berhasil itu, bagaimana itu? Ya, dikatakan berhasil manakala anak-anak ini bisa mengikuti pembelajaran saya dengan aktif dan ceria. Mereka merasa aman dan nyaman selama pembelajaran saya, Bu. Mereka bisa membaca peta sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam pembelajaran saya, Bu. Iya, terutamanya perasaan anak-anak harus nyaman terlebih dahulu ya Pak ya ketika Iya, belajar ya, mereka harus sehingga aman dapat dan nyaman. menghasilkan iya, sehingga hasilnya bagus juga ya. Nah, Iya, Bu. jika ketika Bapak melakukan pembelajaran itu tiba-tiba ada gangguan, bagaimana cara Bapak mengantisipasinya gangguan tersebut? Untuk gangguan-gangguan biasanya saya sering koordinasi, Bu, dengan wali kelas sehingga itu ada solusi, Bu, lah. Ada masukan-masukan dari rekan yang lainnya, Bu. Oh iya, baik baik baik. Kemudian satu lagi ya Pak ya untuk, rencana aksi, komitmen Bapak untuk rencana aksi bagaimana Pak? Ya, saya tetap akan terus menjalankan sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan, Bu. Dengan perencanaan tadi saya akan berusaha untuk terus menciptakan suasana kelas yang kondusif, aktif agar mereka bisa belajar dengan ceria seperti itu, Bu. Apakah ada yang membantu Bapak untuk menjaga komitmen tersebut? Tadi disampaikan ya bahwa saya bisa dibantu dengan rekan wali kelas ataupun dengan rekan BP, karena di SMA itu ada pihak BP yang membantu di tiap kelas masing-masing, Bu. Iya baik Bapak.
bagus sekali rencana-rencana Bapak itu. Sekarang saya mau bertanya, setelah Bapak, melakukan coaching ini bersama saya, apa yang Bapak rasakan sekarang? Ya, saya sekarang semakin terbuka wawasan saya ketika sudah ada beberapa penjelasan hal yang berkaitan tadi dengan pembelajaran yang saya alami. Alhamdulillah Ibu telah memancing beberapa pertanyaan yang begitu membuka wawasan saya, Bu, untuk tetap memberikan yang terbaik terhadap anak-anak. Seperti itu, Bu. Baik, untuk pembicaraan kita mungkin sudah cukup ya. Mungkin Bapak juga ada keperluan yang lain. Mohon maaf jika tadi pembicaraan kita ada yang saya salah kata. Mungkin dicukupkan ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam.